Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di rumahnya yang mulia ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaAllah dengan amal soleh yang kita kerjakan ini melayakkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selesai saja kita melaksanakan sholat fardu maghrib tadi berjamaah, dan sekarang ini kita di rumah Allah akan menanti sholat fardu isya pula. Maka jangan lupa berniat i'tikaf di rumah Allah, sehingga di samping pahala majlis ilmu kita dapatkan, kita juga mendapatkan pahala yang lebih bernilai, yaitu siapa yang beriktikaf di rumah Allah sambil menunggu salat fardu yang berikutnya, maka seakan-akan ia berada dalam keadaan salat. Maka amal soleh kita menjadi lebih tinggi lagi nilainya. Kemudian jangan lupa di dalam berniat semata-mata apa yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan inilah amal ibadah yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena majlis ilmu ini adalah majlis yang dicemburui oleh para malaikat. Maka kita berharap mudah-mudahan amal kita ini yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, fa ulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Maka kita berharap mudah-mudahan inilah yang akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini yaitu mungkin yang sudah biasa kita ikuti, tetapi memang perlu diulang-ulang sesering mungkin karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang diri kita sendiri melalui kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Kemudian berlaku peristiwa kejadian, yaitu Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama segala benda. Nabi Adam mengetahuinya. Maka Nabi Adam memiliki kedudukan yang tinggi disebabkan karena ilmu tersebut. Kemudian
Allah memerintahkan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah dari kalangan malaikat dan juga dari bangsa jin, yaitu iblis, supaya bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi penciptaan Nabi Adam dalam surga, kemudian Nabi Adam ditinggikan dengan diberi ilmu, kemudian semua penghuni surga diperintahkan untuk bersujud. Semua bersujud dari kalangan malaikat kecuali dari kalangan jin, yaitu iblis tak mau bersujud. Berikutnya Allah memberitahukan kepada Nabi Adam, iblis yang tidak mau bersujud ini adalah musuh bagimu wahai Adam, dan juga bagi istrimu. Maka jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu dari dalam surga ini, yang akan membuat kamu sengsara. Jadi ada pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Adam dan Hawa bahwasanya iblis itu adalah musuh bagi mereka berdua. Sudah berapa? Ada 3 ya. Pertama apa tadi? Penciptaan Nabi Adam di dalam surga. Yang kedua, semua penghuni surga bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Yang ketiga, pemberitahuan dari Allah bahwasanya iblis adalah musuh bagi Nabi Adam dan Hawa, dan jangan sampai diikuti apa yang dikatakan oleh iblis, karena akan membuat mereka berdua terkeluar dari dalam surga. Berikutnya lagi, ini kita buat urutannya lebih dahulu, selepas itu barulah kita bahaskan ayatnya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, ada juga dalam surah Al-A'raf, kemudian juga ada dalam surah Sad, ada juga dalam surah Toha. Nah, banyak ayat-ayatnya ini. Dan nanti kita akan kumpul menjadi satu untuk mendapatkan satu pelajaran berkaitan dengan kisah Nabi Adam di dalam surga. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Adam dan Hawa, wahai Adam, Hawa, makanlah apa saja yang ada dalam surga ini sepuas hatimu. Makan, silakan. Tapi jangan dekati satu pohon. Jangankan memakan buahnya, mendekatinya pun jangan. Kalau kamu dekati pohon itu, wahai Adam, kamu makan pula buahnya, kamu termasuk ke dalam golongan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi ada larangan Allah kepada Nabi Adam. Satu saja larangan itu, tak ada yang lain. Satu saja, yaitu jangan dekati pohon itu. Pohon itu disebut juga sebagai syajaratul khuldi, pohon khuldi namanya. Iblis yang tadi tak mau bersujud kepada Nabi Adam, tak mau menjalankan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, memperdaya Nabi Adam melalui larangan tersebut. Jadi Nabi Adam didekati supaya Nabi Adam mau mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Nabi Adam termakan bujuk rayu iblis itu, akhirnya memakan buah pohon tersebut, yang membuat Nabi Adam terlepas pakaian yang dipakai di dalam surga, kemudian yang membuat Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga. Keluar Nabi Adam dari dalam surga, turun ke muka bumi. Kemudian yang turun ke muka bumi bukan hanya Nabi Adam, tapi juga Hawa, kemudian iblis. Tiga-tiga semua turun
ke muka bumi. Kemudian Allah memberitahukan, wahai Adam dan Hawa, permusuhan kamu dengan iblis ini bukan berhenti sampai kamu diturunkan ke muka bumi, tidak, tapi sampai hari kiamat. Permusuhan kamu dengan iblis ini, kamu keturunan bangsa manusia, iblis ini juga keturunan bangsa jin. Sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain sampai dunia kiamat. Berarti sampai saat ini, ya. Siapa musuh kita sampai saat ini? Iblis dan anak cucunya sampai hari berbangkit. Kita bangsa manusia, Nabi Adam sampai masanya, umurnya habis, meninggal dunia. Tapi iblis meminta kepada Allah supaya tidak dimatikan cepat, minta penangguhan hidup sampai hari kiamat. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Jadi sampai hari ini iblis masih hidup. Nabi Adam dah meninggal, tapi iblis masih hidup. Bermakna yang memimpin bangsa jin yang kafir itu dalam memusuhi manusia adalah iblis langsung yang memimpin. Iblis itu dahulu yang berhasil memperdaya Nabi Adam dan Hawa, maka iblis itu juga sekarang pemimpin anak cucunya untuk memperdaya kita pada hari ini. Ada terasa tidak didatangi oleh iblis? Tidak ada. Coba nanti sebentar lagi saya tengok nanti. Kalau ada yang ngangguk-ngangguk tertutup matanya, itu dah bukti lah itu. Datang iblis masuk ke dalam masjid itu. Ditiup oleh iblis itu ubun-ubunnya dan matanya. Langsung. Karena sebelum turun dari dalam surga, iblis itu bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan bangsa manusia. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu akan beriman kepadamu atau akan bersyukur kepadamu. Sampai hari ini dah selesai urutan kejadian. Kejadian ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran supaya kita mendapat pelajaran. Bagaimana? Kita ulang lagi urutannya. Pertama apa tadi? Penciptaan Nabi Adam. Yang kedua? Semua penghuni surga. Penciptaan Nabi Adam, dan Nabi Adam diberi ilmu. Kemudian perintah Allah kepada semua penghuni surga supaya bersujud. Semua bangsa malaikat bersujud. Ada satu yang tak bersujud, yaitu dari kalangan bangsa jin, iblis. Dan yang dari kalangan bangsa jin ini satu saja pada masa itu. Yang lainnya bangsa jin ini tak ada. Ada dulu bangsa jin ini banyak di muka bumi, tapi dibenamkan di dalam laut oleh Allah Ta'ala. Disisakan satu, yang satu itu iblis, dimasukkan ke dalam surga, sehingga dia bersama dengan para malaikat di dalam surga. Iblis tak mau bersujud. Berikutnya apa lagi? Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei Adam, Hawa, ini yang tak mau bersujud kepadamu ini, yaitu iblis, akan menjadi musuhmu. Jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu dari dalam surga, yang akan membuat kamu sengsara. Pemberitahuan dari Allah. Kemudian iblis masuk melalui larangan Allah, memperdaya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam berhasil diperdaya oleh iblis yang menjadi musuhnya itu. Allah yang beritahukannya, tapi berjaya, berhasil diperdaya oleh iblis. Akibatnya apa? Akibatnya diturunkan semuanya dari dalam surga. Makan saja buah yang dilarang itu, maka terlepas pakaian Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Malu.
Kemudian diturunkan dari surga ke muka bumi. Nabi Adam, Hawa, dan Iblis. Berapa itu? 3 ya. Adam, Hawa, Iblis. Adam dan Hawa berketurunan. Iblis berketurunan. Allah memberitahu sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain akan bermusuhan sampai hari kiamat. Yang bermusuhan itu siapa dengan siapa? Hah? Yang bermusuhan itu siapa dengan siapa? Manusia dengan iblis? Salah. Yang bermusuhan itu yang taat dengan yang maksiat. Yang taat dari kalangan bangsa manusia akan menjadi musuh bagi iblis dan keturunannya yang bermaksiat, yang kafir kepada Allah. Karena ada juga di antara bangsa manusia ini yang tidak beriman, yang bermaksiat, yang durhaka. Ada pula di antara bangsa jin itu, anak iblis itu, yang beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran kan ada disebutkan jin muslim, jin mukmin. Ada juga yang beriman. Maka jangan sebut bangsa manusia bermusuhan dengan bangsa jin. Tidak. Yang betul adalah sebahagian bangsa manusia bermusuhan dengan sebahagian bangsa jin. Siapa dengan siapa yang bermusuhan itu? Tadi sudah disampaikan tadi. Yang taat dengan yang bermaksiat. Kalau yang bermaksiat dengan yang bermaksiat dari kalangan bangsa manusia dan yang bermaksiat dengan kalangan bangsa jin bermusuhan, berkawan dia. CS, CS namanya, DKK dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan seperti bangsa manusia dukun-dukun berkawan dengan setan-setan dari kalangan bangsa jin. Innahu rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sebahagian bangsa manusia meminta bantuan kepada sebahagian bangsa jin, maka bertambah-tambahlah kedurhakaan sebahagian bangsa manusia itu. Siapa mereka yang dimaksudkan? Dukun. Permusuhan sampai hari kiamat. Nah, inilah kisah yang akan kita pelajari. Ini baru urutannya, baru urutan. Sekarang kita coba tambah lagi sedikit lagi. Masih urutan ini. Ingat urutan tadi kan? Urutan. Nabi Adam diciptakan. Di mana diciptakan? Di dalam surga. Sebenarnya Allah bukan menciptakan Nabi Adam untuk berdiam dalam surga, enggak. Sebenarnya Allah menciptakan Nabi Adam untuk berdiam di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Yang dimaksudkan adalah bangsa manusia di muka bumi. Pertanyaan, mengapa Allah tak ciptakan saja manusia itu di muka bumi? Mengapa Allah tak ciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dengan Siti Hawa itu di muka bumi aja langsung? Kan badan Nabi Adam itu kan juga dari bumi itu juga, dari tanah bumi. Mengapa tidak diciptakan saja langsung di muka bumi? Mengapa tanah untuk menciptakan tubuh Nabi Adam itu dibawa ke surga? Kemudian berlaku pula kejadian di surga. Kemudian dari surga itu barulah diturunkan ke muka bumi. Mengapa tak langsung saja diciptakan di muka bumi? Tak pernah dengar kejadian ini, kisah ini. Wah, ini pelajaran yang penting sekali ini. Mengapa kita ini maksudnya nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa,
Mengapa diciptakan dalam surga? Mengapa tidak langsung saja di muka bumi? Kan Allah telah berfirman juga kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Jawabannya adalah Allah ingin memberlakukan satu peristiwa. Yang peristiwa yang diberlakukan itu sebagai pelajaran bagi manusia sepanjang masa, mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang berlaku di dalam surga itu adalah pelajaran. Dan jangan fahami surga yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam itu adalah surga yang akan seperti itu pula nanti surga yang akan dimasuki di hari akhirat. Tidak. Karena surga yang akan dimasuki di hari akhirat nanti tak ada larangan dan tak bisa iblis masuk. Itu surga yang akan dimasuki nanti. Kalau surga yang dahulu itu ada larangan, kemudian iblis bisa masuk. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau, berarti surga tempat Nabi Adam itu diciptakan itu adalah surga untuk diberlakukannya satu kejadian. Yang kejadian itu menjadi pelajaran. Apa kejadiannya tadi? Kejadiannya adalah kejadian penciptaan Adam dalam surga. Kejadian yaitu Nabi Adam di dalam surga itu diperdaya oleh iblis, kemudian turun dari surga itu ke muka bumi. Itu dia kejadian itu tuh yang paling berharga. Kejadian diperdaya oleh iblis. Jadi nanti pengajian kita ini intinya itu adalah, selesai pengajian ini nanti intinya adalah pelajaran yang bisa diambil dari kejadian di dalam surga diperdaya oleh iblis. Nabi Adam berhasil diperdaya oleh iblis. Kita berhasil atau tidak diperdaya oleh iblis? Nah, jangan tengok orang, kita tengok dulu. Hari ini dari pagi tadi ketika kita bangun sampai malam nih, berhasil tidak syaitan iblis itu memperdaya kita? Kalau hari ini tidak Ustaz, tapi semalam ya ada. Umpamanya ada yang berkhianat, ada yang tidak menepati janji, ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang mengurangi timbangan, ada yang macam-macam. Nah, semua maksiat-maksiat itu adalah karena telah diperdaya oleh iblis. Tapi tak semua kesalahan itu karena diperdaya oleh iblis. Boleh jadi kesalahan itu karena hawa nafsu sendiri. Seperti Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam. Nah, Qabil membunuh adiknya itu tak ada kisah menyebutkan bahwasanya yang memperdaya Qabil itu adalah iblis, tidak. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran, nafsu si Qabil itu yang memerintahkan untuk membunuh adiknya. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Maka nafsunya si Qabil itu yang menyuruhnya untuk qatla akhihi, untuk membunuh adiknya itu. Faqatalahu, dia bunuh adiknya. Jadi ada kesalahan yang dilakukan disebabkan karena diperdaya oleh iblis, oleh syaitan. Ada pula kesalahan yang dilakukan itulah disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, iblis itu pun juga dibelenggu. Tapi banyak juga tidak orang yang melanggar di bulan Ramadan. Oh, banyak sekali. Yang tak puasa, yang mencuri, macam-macam kejadian di bulan Ramadan. Apa yang membuat manusia melakukan kesalahan di bulan Ramadan itu? Setan, iblis. Diri sendiri, nafsu sendiri. Jangan salahkan setan pula. Kata setan, mana pula saya yang melakukannya? Saya dibelenggu. Ini sikit-sikit saya.
kata syaitan. Enggak, nafsu manusia. Dan syaitan itu pula bagus ya, pembatnya dia, pintarnya dia, cerdiknya dia dalam memperdaya manusia masuk melalui pintu hawa nafsu. Itu pintunya itu. Apa yang dikatakan oleh syaitan, oleh iblis kepada Nabi Adam dalam memperdaya ketika di surga dahulu? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan kepadamu? Kalau kamu mau, kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Dan kamu akan memiliki apa saja yang ada dalam surga ini selama-lamanya. Berdiam tempat dalam surga ini selama-lamanya, memiliki kenikmatan yang dirasakan itu selama-lamanya. Oh, itu dia tipu daya iblis. Bapak mau enggak berdiam di rumah yang sekarang itu selama-lamanya dan memiliki harta yang ada sekarang ini tak berkurang-kurang selama-lamanya? Mau? Jujur aja lah, jawab aja lah baik-baik, jujur, lurus. Mau atau tidak? Oh, mana kita mau susut harta benda kita selama-lama? Iya, iyalah. Nah, ketika iyalah, itulah kehendak hawa nafsu, maka syaitan pun, iblis pun memasukkan jarumnya. Ini ada pohon, dekati pohon ini, makan buahnya. Maka kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Kamu akan dapat nikmat surga ini, wahai Adam, selama-lamanya. Nabi Adam tahu tidak pohon itu pohon yang dilarang? Tahu, tapi mengapa mendekati dan memakan juga buahnya? Hah? Karena nafsu. Karena nafsu. Berarti kalahlah ya. Kalahlah keimanan yang ada di dalam hati itu oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya menguat, imannya. Jadi ada orang yang tahu itu kesalahan. Bapak tahu mengurangi timbangannya salah, tahu. Tapi mengapa Bapak buat juga? Dapat jawaban, nafsu. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan, bukan dia tak tahu itu adalah kesalahan, tapi mengapa dia lakukan juga? Jawabannya hawa nafsu. Maka mesti bersihkan hawa nafsu ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan kehendak hawa nafsunya. Maka pandai-pandailah kita mensucikan diri, mensucikan hawa nafsu itu. Caranya bagaimana? Menjaga iman, menguatkan iman, menambah ilmu, kemudian bersama dengan orang-orang beriman, sehingga nanti akan nasihat menasihati, ingat mengingatkan, dan selalu hadir dalam majlis ilmu supaya kita senantiasa dalam keadaan waspada, hati-hati. Nabi Adam itu tahu tidak yang memperdayanya itu adalah musuhnya? Tahu. Apa sebab tahu? Sebab Allah telah beritahu. Tadi urutan tadi ya. Sebab Allah telah memberitahu. Apa tadi pemberitahuan Allah? Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sesungguhnya si iblis ini adalah musuh bagimu wahai Adam dan bagi istrimu, dan jangan sampai dia ini mengeluarkanmu dari dalam surga yang membuat kamu sengsara. Jadi Nabi Adam tahu tidak yang memperdayanya di depan itu adalah iblis? Tahu. Tapi mengapa buat juga? Jawaban sama tadi, hawa nafsu. Jadi boleh jadi seseorang itu karena hawa nafsu, dia tahu yang di depannya itu musuh, tetapi dia ikuti juga tipu daya musuh itu, sebab ada keinginan hawa nafsu yang ingin ia dapatkan. Jadi boleh jadi kejadian manusia yang sekarang ini berlaku melakukan pelanggaran adalah disebabkan karena hawa nafsunya, betul-betul karena hawa nafsu, atau boleh juga karena diperdaya oleh musuh yang masuk melalui hawa nafsunya.
Maka Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu melakukan apa yang dilarang, mendekati pohon. Kemudian yang kedua, menjadikan musuh sebagai yang diikuti. Semestinya jangan ikuti musuh, karena musuh pasti bertujuan menyesatkan kita. Kemudian mengikuti apa yang dikatakan musuh. Tapi musuh ini pandai pula dia. Ketika Nabi Adam teragak-agak untuk mendekati pohon itu, apa kata musuh ini? Kata iblis, wahai Adam, sebenarnya Allah larang pohon ini untuk didekati. Sebenarnya Allah larang pohon ini untuk didekati adalah supaya kamu tidak menjadi seperti malaikat. Kamu tetap sebagai manusia, wahai Adam, dan tidak akan jadi malaikat. Allah melarang itu supaya kamu tak jadi malaikat. Maka makan aja lah, karena memang kamu manusia. Kamu akan tetap sebagai manusia. Pandainya. Kemudian Nabi Adam tak langsung menerima apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis pula bersumpah. Itu dia. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpahlah iblis di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Demi Allah, wahai Adam dan Hawa, tidaklah ku sampaikan ini kepadamu, melainkan ini adalah nasihat untukmu berdua. Digunakan kata nasihat. Bersumpah pula lagi, demi Allah, ini nasihat untukmu. Ada orang yang mau menguras uang simpanan kita. Datanglah dia jumpa kita, bagus-bagus, pakai peci, janggutnya panjang, kening pula, udah hitam pula, tanda banyak bersujud. Kemudian dia bawa Al-Quran di tangan, kemudian mengatakan, Bapak beruntung, Bapak akan dapat hadiah. Ini saya sampaikan kepada Bapak supaya berubah nasib Bapak sekarang ini. Jangan susah lagi ke depannya. Bapak dapat 100 juta. Bagaimana kira-kira? Senang? Sekarang kan banyak kan? Buka WA, SMS, Anda beruntung, nomor Anda terpilih untuk mendapat hadiah. Hubungi nomor ini. Bagaimana? Kita hubungi atau enggak? Berarti hebat. Dah tahu syaitan itu ya, yang akan menipu. Begitu juga lah. Orang tu datang, pandai sekali orang tu datang. Boleh saya masuk, Pak, Bu? Tadi dia di luar. Pertama kita tak kenal siapa orangnya ini, tapi karena begitu pandai dia, silahkan masuk. Diperdayanya kita. Karena perkataan orang yang memperdaya itu bisa menjadi sihir. Pertama tadi kita ragu-ragu, tapi lama-kelamaan yakin, percaya. Akhirnya dibawanya kita ke ATM, kita sendiri yang mengeluarkan uang kita itu dari ATM itu. Terpukau kita. Terhipnotis. Baru sadar setelah keluarkan uang dari ATM itu, orang itu udah pergi, baru sadar. Allah, seperti itu pula lah Nabi Adam dahulu. Sudah dekati pohon tu, makan buah tu, Allah, ini musuh saya ini. Itu penyesalan yang terlambat. Dah habis uang di rekening tu, barulah sadar. Sudah memakan pohon yang dilarang itu, barulah sadar. Tapi ada kesengajaan untuk mengikuti musuh itu tidak ada. Maka disebutkan fanasia. Nabi Adam tu lupa. Nasia, lupa. Apa yang lupa yang apa? Yang dilupakan. Bukan yang dilupakan ya. Nabi Adam tu lupa apa? Lupa apa? Lupa pohon itu pohon yang dilarang? Tidak. Tapi lupa
Ini dia, lupa iblis sebagai musuh. Itu dia, lupa. Maka banyak yang ingatkan, kalau ada orang datang tak kita kenal, jangan bukakan pintu. Lupa. Karena orang tu dari luar pintu tu dah menyebut bapak dapat 100 juta. Durian apa? Durian runtuh. Durian runtuh tu tak masak sebenarnya, durian jatuh yang masak. Runtuh, tumbang. Kita pun juga pada hari ini seperti itu. Hati-hati. Jadi Nabi Adam itu lupa iblis itu sebagai musuh. Bukan lupa pohon itu pohon yang dilarang, enggak, ingat. Tapi lupa karena bujuk rayu iblis itu sampai bersumpah, kemudian menggunakan kata nasihat pula. Begitu juga lah kejadian kita pada hari ini. Jadi jurus yang sama yang dipakai oleh iblis. Iblis itu masih hidup sampai hari ini. Karena iblis itu meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguh, jangan matikan aku sampai hari berbangkit. Innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu adalah yang diberi tangguh, wahai iblis. Apa kata iblis berikutnya? Qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan aku sesat ya Allah. Kata iblis ini di depan Allah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, akan kusesatkan manusia itu semuanya dari jalan yang lurus. Berarti iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Berarti kalau iblis tak melakukannya, berarti iblis itu nanti dimakan sumpahnya sendiri. Mana dia mau? Tak mau dia makan sumpah. Maka dia akan menjalankan misinya itu untuk memperdaya, sehingga tak nampak jalan yang lurus ke Masjid Muhajirin itu tak nampak. Yang nampak itu ke mall apa yang di depan sana. Itu nampak ya. Ke masjid tak nampak. Nampak jalan. Tapi iblis pandai, meskipun nampak jalan. Hari hujan sekarang ya. Tak usahlah ke masjid, rumah aja lah. Nanti demam nanti. Demam-demam masa pandemi ini orang kata nanti Covid pula. Sudahlah di rumah aja lah. Kata iblis, pandai iblis. Sudah mau berangkat pula lagi. Dah berumur. Mudah sekali nanti terkena penyakit. Sudahlah di rumah aja lah, kata iblis. Akhirnya di rumah 1 hari, 2 hari, sampai berhari-hari. Habis, hilang peluang untuk melakukan kebaikan. Pintar, pandai sekali iblis. Ada terasa bisikan seperti itu? Iblis itu masih hidup. Ada terasa bisikan seperti itu? Kalau tak ada, berarti iblis itu dia berpangku tangan. Enggak. Iblis itu berusaha sekuat tenaga. Dan iblis itu bukan sendiri lagi sekarang. Dulu ya, ketika di surga dahulu ya. Tapi sekarang ini iblis itu sudah beranak cucu. Wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kamu menjadikan iblis itu dan zuriatnya? Zuriat keturunannya. Wahum lakum adu. Padahal sebenarnya mereka itu bagi kamu aduun. Adu musuh. Berarti kalau iblis itu punya keturunan, berarti keturunannya itu kalau mengikuti jejak iblis sama misinya, yaitu menipu dan memperdaya manusia. Dah masuk waktu saya? Cepat sekali ya? Atau jam ni cepat mungkin tak? Enggak. Macam mana? Kita tangguh dulu lah ya. Ini panjang ceritanya, ini pembahasannya ini. Karena
fahami sekarang bahwasanya iblis punya keturunan, dan keturunan iblis yang mengikuti iblis itu tak lagi disebut iblis. Yang mengikuti itu disebut syaitan. Nah, syaitan. Nah, perkataan syaitan itu adalah yang menerangkan tentang yang buruk laku, buruk sifat, buruk perangai syaitan. Jadi iblis itu juga disebut syaitan. Yang mengikuti perilaku iblis itu juga disebut syaitan. Bahkan manusia pun kalau perangainya seperti iblis, manusia Allah juga menyebut syaitan. Syayatinul jinni wal insi. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kita akan sambung selepas isya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.